apa-apa self-healing, self-reward, work-life balance, dikit-dikit self-healing dan reward. Ini adalah kata-kata yang mulai banyak sekali digunakan oleh kaum muda belakangan ini. Dan mereka juga mengaku dirinya mengalami depresi, gangguan mental, quarter life crisis, dan kata-kata lainnya. Sampai kemudian beredarlah percakapan di sosial media yang konon kabarnya ini diucapkan oleh salah seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Dia mengatakan dia mengalami persoalan-persoalan yang berat dan kemudian dia butuh healing. Dan healingnya sangat menarik, dia butuh cuti 6 bulan, libur ke Bali dan lain sebagainya. Dan banyaklah komentar-komentar yang diberikan karena orang sangat menyayangkan apa iya perlu cuti sampai 6 bulan. Kami coba mempelajari, sebagai seorang pendidik tentu saya sangat berkepentingan terhadap kesehatan mental kaum muda. Tetapi jangan sampai ini menjadi healing bohong-bohongan, depresi bohong-bohongan yang sama dengan flexing, tentu bukan seperti itu. Nah, mari kita coba analisis mengapa timbul persoalan-persoalan seperti ini. Saya kira ada 4 hal yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah self-diagnosis. Banyak sekarang yang menjadi orang pintar. Ini anak-anak muda memang luar biasa. Sekarang merasa dirinya mandiri, merasa serba tahu karena ada sosial media. Jadi terpapar info-info di media sosial, terutama dengan kata-kata yang sangat populer. Dan setelah itu mereka cocok-cocokkan dirinya dengan apa yang dikatakan di dalam sosial media. Karena cocok, kemudian mereka mengatakan, saya butuh healing. Jadi apa-apa sekali lagi healing, apa-apa self-reward. Padahal healing ini tidak sesederhana yang diucapkan. Healing adalah sebuah proses yang diperlukan untuk mengatasi sebuah luka psikologis di masa lalu. Kita menyebutnya seringkali sebagai luka batin. Ada sebuah kejadian di masa lalu yang membekas dan tentu saja ada proses untuk penyembuhannya supaya kita bisa menjalankan kehidupan dengan lebih baik lagi di masa depan. Kalau saudara mengalami banyak hal sampai setiap hari kemudian tidak bisa bekerja, tidak bisa berpikir, mungkin ini ada hal-hal yang perlu diselesaikan dan Anda memerlukan pihak lain. Tetapi karena sekarang ini media sosial memberikan informasi yang sangat kaya, maka kita merasa bisa memecahkan persoalan kita sendiri. Ini adalah self-diagnosis. Samalah, tidak hanya terjadi pada kaum muda. Orang dewasa, orang tua juga seringkali habis melakukan check up, tes darah, kemudian melihat belum ketemu dokter, datanya yang dikasih tanda bintang itu kemudian dicek di Google dan kemudian dia bisa menyimpulkan, saya begini, saya begitu. Akhirnya kemudian sama seperti kaum muda mengalami apa yang disebut dengan overthinking. Tidak bisa tidur seharian. Padahal begitu ketemu dokter dikatakan, wajar ini kalau orang usia sekian memang mengalami tahapan seperti ini. Overthinking ternyata juga dialami oleh anak-anak muda yang seringkali disebut sebagai quarter life crisis. Jadi umur 25 tahun mengalami quarter life crisis. Saya tidak pernah mengalami itu karena dulu kita sama-sama susah di usia 25 tahun. Tetapi sekarang anak-anak muda banyak yang cemas karena menyaksikan temannya umur 25 tahun sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya rumah. Apalagi sekarang ada sosial media yang menunjukkan mudah cara membeli Ferrari, cara membeli Lamborghini dan sebagainya, dan mengatakan sudah kaya raya seperti itu. Kemudian televisi mengendorse ini yang disebut crazy rich. Padahal sebagian orang bilang sama saya, mereka bukan crazy rich, mereka cuma crazy saja katanya. Ya, jadi melihat itu mereka bisa tidak tidur katanya. Ini semata-mata karena adanya overthinking. Dan setelah itu kemudian lagi-lagi mereka mengatakan mereka butuh healing. Lagi-lagi healing ini terjadi karena adanya luka batin di masa lalu yang tentu saja memerlukan penyembuhan. Bukan itu. Jadi terjadilah apa yang disebut dengan salah menggunakan kata. Yang kedua, kita menghadapi generasi baru saat ini. Jadi adiknya milenial ini bisa disebut juga sebagai the strawberry generation. Sebetulnya strawberry generation ini bermula diamati ada di Taiwan ketika munculnya generasi baru yang ternyata begitu lunak seperti sebuah strawberry. Strawberry itu kalau disikat dengan sikat besi ya, itu gampang sekali kemudian rusak gitu ya. Anda kasarkan sedikit saja, rusak dia. Jadi ini tidak lain adalah karena cara orang tua mendidik yang dibesarkan dalam situasi yang lebih sejahtera. Saya akan kembali menjelaskan itu, tetapi ini adalah persoalan yang kedua. Lahirnya strawberry generation yang tentu saja perlu dihadapi oleh pengusaha, eksekutif ketika mempersiapkan next generation di perusahaan dan melakukan turn around di suatu perusahaan.
Jangan sampai kita terburu-buru mengangkat kaum muda hanya melihat pendidikan mereka. Wah, ini sudah S2, wah ini sudah pernah bikin perusahaan, maka kita angkat mereka sebagai pimpinan. No, better kita hati-hati sedikit karena kita memerlukan generasi yang lebih kuat. Jadi trainingnya bukan hanya pada pengetahuan tetapi adalah pada sikap mental. Nanti saya akan teruskan. Yang berikutnya, yang ketiga, ini adalah juga narasi-narasi orang tua yang kurang berpengetahuan. Pada waktu saya kecil, saya tidak pernah mendengar orang tua atau siapapun yang mengatakan anaknya itu adalah mudi. Banyak orang tua yang sekarang bilang anak saya mudian. Bagaimana ini? Jadi akibatnya setelah besar anak itu kemudian bicara kepada teman-teman. Apa kekurangannya? Saya orang yang mudian. Dan akhirnya dia percaya dengan label tersebut. Dan yang keempat adalah banyak orang yang kemudian mengambil kesimpulan dengan lari dari kesulitan. Jadi kuliah tentu memang ya seperti yang diceritakan anak lewat Twitternya itu, bahwa kuliah itu dia menghadapi beragam kesulitan. Memang kuliah itu bukan hanya mendapatkan pengetahuan, kuliah itu menghadapi dosen yang berbeda-beda, ada sistemnya, ada waktu penyerahan paper, ada ujian, ada baca buku, ada banyak tugas, memang banyak tugas. Dan kemenangan seseorang menjadi orang hebat itu adalah ketika dia bisa memanage semua itu dengan baik. Jadi wajar kuliah itu banyak tugas dan menyita waktu. Lain halnya kalau mereka mengatakan mereka depresi karena kuliah. Kuliah yang mengalami depresi itu artinya seseorang sudah tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi hati-hati dalam mengambil kesimpulan. Baiklah, jadi ada 4 hal yang sekarang membentuk seseorang. Yang pertama self-diagnosis dan salah menggunakan kata. Sehingga menggunakan kata-kata seakan-akan mereka mengalami depresi, butuh self-healing, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini adalah memang lahir strawberry generation. Yang ketiga, narasi-narasi orang tua. Dan yang keempat adalah mereka sering lari dari kesulitan dan butuh healing. Saya ingin kembali menjelaskan kenapa sekarang melahirkan banyak sekali strawberry generation. Ini adalah persoalan yang tentu saja harus kita hadapi bersama. Pertama tentu saja adalah karena orang tua sekarang ini jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Tolong jangan langsung diplesetkan masih banyak orang susah. Ya betul, setiap zaman pasti ada seperti itu. Tapi generasi sekarang mau tidak mau harus dikatakan memang kita lebih sejahtera daripada generasi sebelumnya. Nah, dibesarkan dalam keluarga yang lebih sejahtera tentu harus disyukuri. Tetapi ini berakibat sejumlah hal. Yang pertama adalah orang tua punya kecenderungan memberikan apapun yang diminta oleh anaknya. Jadi anak minta apa saja diberikan, anak minta apa saja diberikan. Oh, orang tuanya punya uang, bagaimana? Kemudian yang ketiga, memberi kompensasi waktu. Jadi orang tua tidak punya waktu dengan memberikan uang atau hadiah-hadiah untuk memenuhi keinginan anaknya. Nah, ini seakan-akan waktu bisa dikompensasi. Saya ingin ingatkan, waktu tidak bisa dikompensasi. Tetap kita perlu memberikan waktu dan perhatian kepada anak-anak kita dalam tahap perkembangan mereka. Orang tua yang tidak pernah menghukum anak atau memberikan konsekuensi dari perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan anaknya. Memecahkan kaca, memecahkan hiasan di ruang tamu, memukul orang, kemudian melakukan hal-hal yang tidak pantas pada usianya, tentu harus ada konsekuensinya. Tapi kalau Anda tidak melakukan itu sebagai orang tua, saya kira tentu ada efeknya menjadi strawberry generation. Dan yang kelima adalah setting unrealistic expectations. Jadi orang tua ini memanjakan anaknya secara berlebihan. Di rumah disebutnya princess, prince, anak hebat dan lain sebagainya. Padahal dalam kenyataannya, dalam kehidupan anak-anak ini kemudian menghadapi situasi ada orang lain yang lebih hebat dari dirinya, lebih cantik dari dirinya, lebih berhasil. Setiap orang mempunyai kelebihannya masing-masing. Akibatnya anak-anak kemudian mendominasi di lingkungannya, kemudian mudah tersinggung, mudah melolong kalau istilah sehari-hari. Bahkan saya juga menemukan ada orang-orang tua yang sudah umur 70 tahun mempunyai persoalan masa kecil. Ya, dia butuh pengakuan, dia selalu mengatakan dirinya yang terhebat pada zamannya dan selalu menyalahkan orang lain. Ini adalah anak-anak dalam bentuk orang tua, ya, sudah terjadi hal-hal yang demikian. Sebagai penutup, tentu kita perlu solusi. Apa ini solusinya? Solusinya bagi anak-anak muda sendiri. Pertama, anak-anak muda perlu selalu memperbaiki literasinya. Ingat, dunia baru ini kaya dengan informasi dan penjelasan-penjelasan. Tentu kita perlu memvalidasi setiap kebenaran. Kita perlu membaca buku-buku atau informasi-informasi tambahan. Saya melihat ini seringkali juga karena orang tua yang suka sembarangan ini. Jadi pengamat
hanya satu literatur yang dibaca sebelum tampil di televisi sudah menyimpulkan dan menyalahkan orang lain. Jadi kemampuan membaca mereka itu jangan ditiru. Mereka menyimpulkan dan kemudian menyalahkan hanya karena literasinya tunggal. Dan hati-hati dalam melakukan self-diagnosis. Hadapilah segala situasi itu dengan sekuat tenaga, karena ujian itu adalah hal yang biasa sekali. Kita harus berani keluar dari perangkap-perangkap keluarga, perangkap-perangkap sosial media. Hati-hati karena sekarang sosial media ini memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk caper. Jadi banyak sekali orang yang mengaku dirinya mengalami hal-hal tertentu sebagai bentuk atau wujud dari cari perhatian dan menganggap wajar karena semua orang selalu menonjol-nonjolkan hal-hal seperti ini. Kemudian orang tua. Orang tua tentu punya peran untuk menjaga agar anaknya menjadi generasi yang lebih hebat dari dirinya. Ini penting sekali. Cara menjadikan mereka lebih hebat bukanlah dengan memanjakan dan memberikan apapun yang diinginkan oleh anaknya secara berlebihan. Jangan tidak menghukum kalau anak melakukan kesalahan. Tantrum adalah cara anak-anak untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau dia tantrum, dia sedang belajar berdrama. Biarkan saja dia tantrum dulu. Jangan apa-apa sudah langsung dipenuhi karena Anda pusing mendengarkan teriakan-teriakan mereka. Jadi konsekuensi selalu ada dan harus kita atasi. Terakhir, bagaimana peranan para pendidik? Para pendidik tentu hari ini menghadapi situasi yang berbeda dengan situasi di masa lalu. Jadi sebagai pendidik tentu saja kita harus bisa membuat situasi yang menyenangkan dalam belajar. Apapun juga belajar itu memang harus menyenangkan. Oleh karena itu jadilah pendidik bukan pemburu. Kalau pemburu itu mencari buruan untuk ditembak, untuk dimatikan, untuk dimakan. Tapi kalau pendidik tentu saja adalah untuk menjadikan anak-anak didik yang menjadi lebih hebat. Anak-anak muda yang pandai tentu saja menjadi tidak menantang kalau mereka merasa mudah menyelesaikan persoalan-persoalan. Menjadi tidak menantang dan tidak menarik kalau tugas-tugasnya kita yang menetapkan. Tetapi barangkali kita harus memberikan ruang kepada mereka untuk memilih melakukan sesuatu yang penuh tantangan. Berikan mereka pemahaman-pemahaman, berikan pendidikan bukan semata-mata sekedar pengetahuan. Karena keberhasilan anak-anak ke depan bukan sekedar dari pengetahuan saja. Betul bahwa mereka perlu banyak tahu, tetapi mereka juga perlu menjadi manusia yang eksploratif dan kemudian mereka juga siap menghadapi tantangan-tantangan. Keberhasilan mereka tentu saja bukan ditentukan pada nilai yang dicapai di kelas. Mereka yang juara di kelas belum tentu menjadi juara dalam kehidupan. Tugas kita adalah menjadikan mereka manusia-manusia yang juara dalam kehidupan. Jadi jangan sampai selalu apa-apa healing, apa-apa self-reward, apa-apa depresi. Jangan sampai mereka salah mendiagnosa diri mereka sendiri. Stay relevant.